Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Siang Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tidak baik. Loh, kenapa tidak baik? Baik Bu, baik. Oh, baik. Saya berdesak. Selanjutnya kalian sudah berdoa belum? Belum. Yuk, tolong Mas Dapi dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Min. Selesai. Oke, pada pertemuan kali ini ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ada semua ya? Ya, ada semua. Ada semua. Nihil, Bu. Nihil. Kemudian kemarin pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Eksplanasi. Eksplanasi, benar sekali. Masih ingat apa itu eksplanasi? Tidak. Eksplanasi merupakan teks yang merupakan Ulangi. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Ya betul. Jadi eksplanasi itu menjelaskan tentang sebuah proses fenomena alam, sosial ataupun budaya. Misalnya fenomena alam, ada apa saja? Banjir, gunung meletus, gempa, dan lain sebagainya. Kemudian sosial itu ada apa saja? Sosial. Contohnya ada Kemiskinan. terus Kekayaan. terus ada yang nomor 3 ada budaya. Budaya bisa berupa Timbangan. kesenian, Ya. berupa kesenian, terus berupa misalnya wayang, Ya. terus batik, itu bisa dijadikan teks eksplanasi. Ya. Kemudian ada yang tahu apa saja ciri-ciri dari teks eksplanasi? Saya. Ya, silakan. Apa saja? Ciri-ciri teks eksplanasi yaitu Ya. 1. Teks eksplanasi berisi berdasarkan fakta atau nyata. Ya, betul. Yang Kedua. kedua, eksplanasi memiliki sifat objektif. Oke, yang ketiga. Teks eksplanasi bersifat informatif. Ya, nah ciri teks eksplanasi itu yang pertama itu harus meliputi sebab akibat terlebih dahulu. Ada pernyataan umum, harus ada itu ciri-cirinya. Ya. Pernyataan umum, isi sama penutup. Kemudian sifatnya tadi apa? Fakta, ada fakta, objektif, fakta itu nyata. Ya. Nyata tidak ada tidak ada pendapat dari orang lain, jadi nyata. Kemudian ada bersifat informatif. Informatif itu memberikan sebuah informasi. Kemudian ada yang masih ingat apa saja struktur dari teks eksplanasi? Saya Bu. Ya, silakan. Apa saja? Yang pertama, Pernyataan umum. pernyataan umum biasanya berisi apa? Ayo. Siapa ya? Ayo. Berisi gambaran umum atau aspek atau peristiwa. Ya, gambaran umum. Yang kedua ada Penjelasan atau penjelasan isi. isi. Biasanya itu penjabaran dari pernyataan Umum. umum. Kemudian yang ketiga ada Penutup. penutup itu berisi apa? Berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi. Ya, bisa juga berupa simpulan. Kemudian hari ini kita akan belajar mengenai langkah-langkah pembuatan dalam teks eksplanasi. Kalian kemarin kan sudah membuat eksplanasi kan? Ya. Ya. Sekarang kita coba dicocokkan sama langkah-langkah di sini. Apakah kalian menulisnya sudah benar atau belum? Kita buka. Yang pertama di sini penyusunan teks eksplanasi terdiri dari berapa ini? 4. Yang pertama Menentukan topik. topik. Yang kedua Mengumpulkan referensi. kemudian yang nomor 3. Menyusun kerangka teks. Yang keempat
Mengembangkan kerangka karangan. Nah, di sini menentukan topik. Nah, menentukan topik di sini, topiknya itu harus menarik biar pembaca itu minat untuk membaca teks eksplanasi itu. Kemudian yang kedua, harus sesuai dengan bidang studi. Misalnya kamu punya bakat studi dalam alam misalnya. Nah, kamu bisa mengambil fenomena alam. Kemudian ada jarang ditulis orang lain. Nah, di sini itu maksudnya itu tidak ada pendapat dari seseorang. Jadi harus fakta, harus nyata. Kemudian yang kedua, mengumpulkan referensi. Nah, mengumpulkan referensi di sini untuk menambah wawasan. Misalnya Misalnya gerhana misalnya. Nah, gerhana itu mengumpulkan referensinya itu kenapa kok gerhana itu bisa muncul. Nah, itu kan mencari referensi dulu, kok bisa muncul itu bagaimana. Kita mencari referensi dari beberapa referensi, boleh dari buku atau dan lain-lain. Kemudian kerangka teks itu seperti tadi, yang strukturnya tadi. Kan ada pernyataan umum, isi dan penutup. Setelah membuat kerangka teks, kemudian kalian baru mengembangkan kerangka karangan. Lah, di teks eksplanasi yang kalian buat apakah sudah sesuai dengan teks eksplanasi ini, penyusunannya ini? Benar? Benar. Oke, berarti kalian bimbang ya. Nanti dikumpulkan ya? Ya, oke. Kemudian yang selanjutnya ada isi atau kesimpulan teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu isi teks itu? Bagaimana cara menentukan ide pokoknya, bagaimana ringkasan isinya itu bagaimana? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke, saya jelaskan ya. Ide pokok itu biasanya inti dari per paragraf. Misalnya paragraf 1 membahas misalnya pertama misalnya banjir ya. Banjir. Nah, ide pokok yang pertama pasti gambarnya dulu. Banjir itu apa toh pengertiannya? Nah, seperti itu. Kemudian nanti paragraf kedua, nanti bisa ide pokoknya itu proses terjadinya bencana alam tadi. Kemudian paragraf ketiga itu ide pokoknya itu simpulan, bisa simpulan berupa simpulan dari fenomena cerita alam yang kalian buat tadi. Kalau ringkasan itu dari keseluruhan. Oke, udah paham? Paham, Bu. Udah paham. Kemudian yang ketiga ada unsur kaidah kebahasaan. Apa saja ini? Ada berapa? 4. Yang pertama apa? Menggunakan konjungsi kausalitas. Kemudian yang kedua menggunakan konjungsi kronologis. Kemudian yang ketiga Menggunakan kata benda. Nah, kemudian yang keempat ada menggunakan kata istilah. Nah, di sini penggunaan konjungsi kausalitas ini biasanya berupa antara lain oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya. Kemudian konjungsi kronologis itu berhubungan dengan waktu. Misalnya kemudian, lalu, setelah itu, ketika, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan kata istilah dengan sesuai topik. Nah, biasanya itu untuk menambah wawasan. Misalnya siklus. Nah, siklus hidro apa tadi? Namanya apa ya? Siklus hidrologi. Nah, kalian kan pasti bertanya, siklus itu apa toh? Hidrologi itu apa toh? Nah, itu nanti maksudnya ke kata istilah. Jadi pembaca itu biar tahu istilah-istilah yang ada di dalam teks eksplanasi. Sudah paham? Paham. Oke. Sekarang di sini Ibu punya contoh teks eksplanasi. Nanti kalian mengerjakan carilah konjungsi kausalitas. Ditulis dulu nomor 1. Cari konjungsi kausalitas. Kemudian yang kedua, cari konjungsi kronologis atau hubungan
waktu. Kemudian yang ketiga, cari istilah, kata-kata istilah yang seperti ibu sebutkan tadi ya. Ya, oke. Terus kemudian yang terakhir, kalian tentukan ide pokok tiap paragraf ya. Dikerjakan dalam waktu 5 menit cukup ya. Ada berapa? 10 atau 15? 10 ya? Ya. Nih, dikerjakan. Nanti kalau sudah selesai mau maju nggak apa-apa, nanti dapat nilai tambahan. Sudah selesai anak-anak? Sudah belum? Bentar, oke. 5 menit lagi ya. Sudah Bu. Oke, mari kita cocokkan bersama ya. Yang pertama, tadi apa? Suruh Ibu cari apa? Konjungsi kausalitas. Nah, siapa yang maju sini? Maju. Dijelaskan ke teman-teman. Coba itu teks intonasi itu judulnya tentang apa? Siklus hidrologi. Iya. Terus kemudian apa saja? Konjungsi kausalitas. Di situ ada enggak? Ada. Ada berapa? Ada 2. 2. Yang pertama apa? Yang pertama itu terdapat pada kalimat karena perbedaan temperatur di atmosfer uap berubah menjadi air. Ada kata karena, Bu. Oh iya betul. Terus kemudian yang kedua, sama? Ada kalian juga? Atau beda? Ada. Sama? Karena? Oh berarti sama. Iya. Terus yang kedua ada konjungsi kronologis. Iya. Apa saja ada di situ? Ada. Ada apa saja? Ketika sampai ke bumi, air hujan mengalir dan bergerak dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Ada kata ketika, Bu. Oh iya, itu termasuk konjungsi kronologis. Kemudian ada kata-kata istilah tidak? Ada, Bu. Ada berapa? Banyak. 10. Oh, banyak. Coba sebutkan 5 saja. Ya. Ada atmosfer. Ya, atmosfer itu apa? Lapisan udara yang menyelubungi bumi sampai ketinggian 300 km. Oke, yang kedua. Itu ada gravitasi. Ya, Gravitasi gravitasi. adalah gaya tarik bumi. Yang ketiga. Partikel merupakan bagian benda yang sangat kecil. Kemudian yang keempat. Kondensasi merupakan perubahan uap air atau benda gas menjadi benda cair pada suhu udara di bawah titik nol. Oke, itu tadi kamu cari kata istilah itu pengertian itu tadi gimana? Pengertian? Kan ada tadi gravitasi adalah nah itu tadi pencariannya di mana? Gimana ya? Di kamus. Oh iya, kamus. Kemudian terakhir ada menentukan ide pokok. Itu ada berapa paragraf dalam cerita itu? Ada berapa ya? Ayo, 5. 5. Ide pokok dari paragraf pertama apa? Paragraf pertama itu menjelaskan pengertian siklus hidrologi. Gimana itu prosesnya? Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui evaporasi, kondensasi, dan
presipitasi. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya. Akibat panas matahari, air di permukaan bumi berubah wujud menjadi gas atau uap dalam proses evaporasi. Kemudian paragraf ketiga. Perbedaan temperatur di atmosfer uap berubah menjadi air. Dan terakhir 5. 4. Oh, 4. Proses aliran ketika sampai ke bumi, air hujan mengalir dan bergerak dari daerah yang tinggi ke daerah yang rendah. Kemudian yang kelima. Kesimpulan siklus hidrologi dimulai dari air yang mana ya? Yang mana yuk? Yang menguap ke udara lalu terkondensasi. Hasil kondensasi adalah awan. Awan itu tertiup angin, terpanaskan, dan tertarik gravitasi. Turun sebagai hujan di berbagai tempat lalu mengalir. Oke, berarti betul ya. Tepuk tangan. Yeay. Kemudian sudah paham kalian apa itu tes manis tadi? Yang Ibu jelaskan tadi? Ada pertanyaan? Tidak. Oke. Saya cukupkan ya pelajaran pada siang hari ini. Apabila Ibu punya salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.